Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas secara singkat mengenai bab yang ketiga kalau nggak salah di LKS, yaitu mengenai pengurusan jenazah. Sudah menjadi sebuah sunatullah dan ketetapan bahwa setiap yang hidup itu pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang berjiwa pasti akan menemui akhirnya. Kita punya tanggal lahir, maka kita juga pasti nanti punya tanggal wafat. Nah, apabila ada seseorang yang meninggal, terlebih lagi itu seorang muslim, maka kita sebagai muslim lainnya juga punya kewajiban. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Susunannya seperti itu. Susunannya jangan dimandiin, jangan dikubur terus dimandiin tapi harus yang pertama dimandikan, dikafani, disolatkan, juga dikuburkan. Nah, hukum pengurusan jenazah yaitu fardu kifayah. Maksudnya adalah cukup dilakukan oleh sebagian orang gitu, nggak perlu semuanya. Kebayang kalau misalkan pengurusan jenazah itu hukumnya fardu ain, repot banget. Mungkin 1 minggu atau 1 bulan setelah seseorang meninggal baru bisa dikuburkan. Kok bisa gitu? Iya, kalau hukum mengurus jenazah itu fardu ain. Fardu ain kan harus tiap-tiap orang yang melaksanakan. Si A sudah mandiin, si B belum, terus mandiin. Si C belum, terus mandiin. Begitu juga kalau dikuburkan. Si A udah nguburin, digali lagi. Kenapa digali lagi? Si B belum, kuburkan lagi. Itu betapa repotnya kalau ngurus jenazah fardu ain. Artinya harus satu kampung yang ngurus tuh. Tapi untungnya fardu kifayah gitu. Nah, yang pertama kita langsung saja. Kewajiban yang pertama yaitu adalah memandikan jenazah. Nah, mungkin nanti kalau di kondisi sudah normal, kita prakteknya cuma 2 doang, yaitu mengkafani sama menyolatkan. Untuk memandikan dan menguburkan mungkin tidak ya. Yang pertama, kewajiban yang pertama apabila ada orang muslim yang meninggal yaitu memandikan. Memandikan jenazah ini sesuatu yang pada dasarnya mudah. Kenapa mudah? Karena memang kita kan tiap hari mandi. Ya, apalagi anak-anak perawat kan ada prakteknya mandiin kalau nggak salah. Karena kita tiap hari mandi, kita tahu bagaimana tata cara mandi, maka begitu juga memandikannya seorang gitu. Namun sekalipun jenazah itu sudah meninggal, sudah tidak bernyawa, tapi nggak boleh sembarangan di dalam memandikan jenazah tersebut. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, meskipun dia sudah wafat, si jenazah, perlakukan selayaknya dia masih hidup. Ya. Contohnya tidak di tempat terbuka gitu, yang tertutup dari sinar matahari atau yang terlindungi dari air hujan gitu. Jadi intinya yang pertama, meskipun dia sudah wafat, perlakukan dia selayaknya masih hidup. Ketika dimandikan juga tidak boleh telanjang. Meskipun tadi sudah di tempat yang tertutup, tapi tetap harus badannya itu harus ditutup oleh selembar kain ya, biasanya gitu. Yang kedua, tidak boleh sembarangan orang yang dapat memandikan jenazah tersebut.
harus yang semahram, baik itu pasangannya, suami atau istri, baik itu anaknya, baik itu kakak atau adiknya, baik itu orang tuanya. Itu yang bisa memandikan jenazah tersebut. Tapi kalau memang tidak ada dari pihak keluarga, bisa juga kalau di kita mungkin istilahnya yang sering ngurus jenazah itu kan DKM ya, pengurus masjid gitu. Kalau memang dari pihak keluarga tidak mau memandikan, maka boleh menggunakan atas bantuan pengurus DKM, asalkan masih semahram, maksudnya itu masih sesama jenis, laki-laki dimandikan oleh laki-laki lagi, jenazah perempuan dimandikan oleh jenazah perempuan lagi gitu. Selanjutnya yang ketiga, jenazah yang boleh dimandikan yaitu jenazah yang bukan karena mati syahid. Mati syahid itu adalah mati ketika, katakanlah singkatnya yang meninggal setelah perang gitu, meninggal akibat perang gitu. Dikatakan di dalam hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad telah memerintahkan terhadap orang-orang yang gugur dalam perang Uhud supaya dikuburkan dalam darah mereka dan tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi langsung dikuburkan saja. Orang yang mati syahid membela agama Allah berperang, gak usah dimandikan, gak usah dikafankan, gak usah disolatkan, langsung dikuburkan. Kenapa bisa seperti itu? Perlakuannya beda bagi orang yang mati syahid. Yang pertama, mungkin itu merupakan kekhususan, keistimewaan dari Allah. Yang kedua, kalau kita pikir secara logika, emang ribet. Ketika kita perang di suatu daerah yang jauh dari kampung halaman, apalagi nggak ada air, ya, susah untuk memandikan, susah untuk menyolatkan, susah untuk mengkafani, maka hadis ini menjadi logis itu. Jadi nggak usah repot-repot. Orang air juga susah, kain kapan juga nggak ada. Yang mau menyolati juga kan habis perang pakaiannya kotor, ya udah langsung aja kubur. Nah, gitu. Itu bagi jenazah yang mati syahid gitu. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke dalam kalau tadi ketentuannya secara umum, yang selanjutnya ini merupakan susunan. Nah, susunan cara memandikan jenazah. Yang pertama, jelas jenazah harus ditempatkan di tempat yang layak, kering, terlindungi. Boleh di dalam ruangan, atau kalau di kampung-kampung sering pakai kain tuh buat nutupinnya ya. Oh iya, ada sebuah kebiasaan di kita yang kurang tepat, yaitu kalau ada orang yang lagi mandiin jenazah, pada lihat semuanya, padahal udah dikasih pembatas, padahal udah dikasih kain. Nah, itu merupakan hal yang kurang tepat. Yang bisa memandikan jenazah tadi hanya mahramnya saja. Yang kedua, membaca bismillah. Lalu jenazah diberi pakaian, Bapak ulangi tadi. Yang ketiga, meskipun sudah di tempat yang tertutup, yang memandikan itu mahramnya, jenazah tidak boleh telanjang bulat gitu. Harus di atasnya itu ditaruh kain gitu. Biasanya kain batik gitu. Yang kayak gitulah. Lalu harus membersihkan semua kotoran yang ada di jenazah tersebut, dari rambut sampai kaki, lipatan-lipatan tubuhnya dikasih sampo, digosok gigi. Kalau nggak ada sikat gigi ya pakai tangan aja. Lubang-lubangnya termasuk kotoran yang ada di dalam perut, itu juga harus dikeluarkan. Gimana caranya mengeluarkan
kotoran yang ada di dalam perut, jadi si jenazah diposisikan duduk, lalu nanti perutnya itu dipijit, dan mohon maaf tangan yang memandikannya itu dikasih kain ya, lalu dimasukkan ke anus jenazah gitu. Saking harus bersih si jenazah tersebut gitu. Bukan hanya yang di luar, yang di dalam pun harus dibersihkan. Lalu dimandikan sesudah kita membersihkan kotorannya yang di luar maupun yang di dalam, terus dimandikan. Nah, disunahkan memandikannya itu 3 kali balikan gitu. Jadi udah dikasih sabun semuanya, bila sabunin lagi, bila disunahkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, 1 kali pun sudah dicukupkan. Nah, setelah dimandikan, maka yang terakhir sebelum yang terakhir sudah dimandikan, yaitu diwudukan. Awas, jangan wudu sendiri, harus diwuduin. Kalau wudu sendiri bahaya, nanti kabur semua orang. Jenazah itu harus diwudukan semua anggota tubuhnya. Nah, udah diwudukan, lalu bilasan yang terakhir itu memakai bilasan yang mengandung wangi-wangian. Boleh memakai daun bidara, atau kalau nggak ada boleh memakai kayak kamper gitu ya, kayak kamper, sehingga merata gitu. Supaya mencegah bau yang tidak enak keluar dari jenazah tersebut itu. Makanya disunahkan kalau ada orang yang meninggal itu cepet-cepet diurus, jangan sampai berhari-hari gitu ya, karena nanti mungkin ada menimbulkan bau yang kurang enak gitu, dan juga penyakitnya mungkin akan menemukan penyakit nanti. Nah, udah dibersihkan kotorannya, udah diwudukan, udah dibilas sama bilasan yang terakhir, yaitu yang memakai wangi-wangian, lalu dikeringkan, dihanduk, dilap badannya. Nah, terus udah dimandikan, masuk ke tahap yang kedua, yaitu dikafani. Nanti kita insya Allah praktek ya kalau udah masuk ke sekolah. Bapak punya kok kain kafannya ada, asli kayak kain kafan. Nah, prinsipnya memakai kain kafan 1 helai pun sudah cukup ya, satu lembar itu sudah cukup, asalkan dia menutupi seluruh bagian tubuh jenazah tersebut gitu, udah cukup. Tapi sunahnya memang bagi laki-laki itu 3 lapis 3 helai, dan untuk perempuan itu memakai 5 lapis atau 5 lembar 5 helai gitu kain. Nanti insya Allah kita praktekkan, yang mana sebelum ditutup semua lubang itu dikasih kapas, dan si tiap-tiap lapisan dari kain ya, dan tiap-tiap lapisan dari kain kafan tadi itu diberi wangi-wangian. Insyaallah nanti kita akan praktek. Lalu kita masuk ke udah dimandikan, udah dikafanin, lalu kita mensolatkan. Nah, ini nih yang harus hafal, yang Bapak tugaskan kemarin. Bapak sampai geleng-geleng kemarin lihat video. Pas takbir pertama baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira wal astagfirullahaladzim. Ada juga yang ngirim videonya itu nyampe 300 MB, nyampe 400 MB. Bikin kesel aja downloadnya gitu. Makanya Bapak kemarin nyuruh, ya udah praktek aja langsung tatap muka gitu. Nah, awas, sholat jenazah walaupun namanya sholat, tapi sholat ini nggak ada sujud sama ruku. Awas, cuma berdiri doang. Yang namanya sholat kan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim.
serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan dari takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam gitu. Makanya sholat jenazah juga termasuk sholat karena dia diawali takbir dan diakhiri dengan salam walaupun tidak ada sujud, ruku dan sebagainya. Mudahlah. Jadi sholat jenazah sebagaimana yang sudah kalian ketahui, mungkin dulu di SMP juga sempat praktek, terdiri dari 4 takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah, gampang, udah hafal kalian. Takbir kedua itu membaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawatnya nggak bisa sembarangan. Awas, takbir kedua membaca sholawat. Membaca sholawatnya nggak boleh membaca sholawat yang sembarangan. Harus membaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu yang mana? Sholawat yang kita baca di tasyahud ketika sholat. Mau pakai Sayyidina atau enggak sama aja. Bahkan ada 4 versi yang Bapak ketahui, hadisnya beda-beda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau bisa juga Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita, dan seterusnya. Atau ada juga yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gampang lah, yang pertama takbir pertama dan yang kedua gampang karena sering kita baca. Kebangetan kalau kamu nggak hafal sholat Ibrahimiyah, gimana sholatnya kamu? Nah, yang seru di takbir ketiga. Yang seru di takbir ketiga. Takbir ketiga dan takbir keempat pada intinya itu membaca doa bagi mayit. Ya. Membaca doa bagi mayit. Ada yang nanya, Pak, kalau ngirim doa ke orang yang sudah meninggal Al-Fatihah, kan ada yang suka gitu. Kira-kira nyampe nggak? Kalau nggak nyampe, kenapa ada syariat sholat jenazah coba? Ya. Kalau emang doa kita nggak nyampe kepada orang yang meninggal, kenapa Allah Rasul mensyariatkan buat sholat jenazah? Sholat kan secara bahasa artinya doa. Nah, langsung aja takbir yang ketiga. Ada yang versi pendeknya, ada juga yang versi panjangnya. Namun Bapak minta kalian memakai versi yang panjang. Tapi awas, dalam takbir ketiga dan keempat ada hal yang sedikit berbeda, yaitu apabila jenazahnya itu berjenis laki. Kalau jenazahnya itu laki-laki dan jenazahnya itu perempuan. Kalau jenazahnya 1 orang, kalau jenazahnya 2 orang. Bacaannya sama, cuma ada perbedaan sedikit, yaitu di dzomirnya. Dzomir itu kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti ya, kata ganti. Sekarang contohnya bagi 1 orang laki-laki, takbir ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasiman kholahu wa'gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu darun khairan min darihi wa halan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Jadi memakai domir hu atau namanya itu domir mufrad muzakkar goib kalau dalam ilmu nahwu namanya. Itu bagi 1 orang laki-laki. Kalau bagi 1 orang perempuan diganti menjadi domir mufrad mu'anas goib, yaitu ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasiman kholha wa'gsilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqiha minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilha darun khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa qiha fitnatal qabri wa azaban nar. Kalau jenazahnya 2 orang gimana menyolatkannya? Apakah satu-satu disolatkannya? Bareng aja, cuma domirnya diganti. Bukan hu atau ha, tapi menjadi apa?
Tebak coba yang pernah mondok. Huma. Nah pakai huma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa waqsid wagzilhu. Bapak lagi ya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma wagzilhuma bil ma'i wasalji wal barad wa nakihima minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhuma daron khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa qihima fitnatal qabri wa azabannar. Kalau jenazahnya banyak, lebih dari 3, 10 atau 50 orang jenazah, gimana nyolatinnya? Ya barang aja, cuma yang diganti domirnya menjadi domir hum. Huma hum hiya huma huna. Gimana kalau bacaannya jenazah banyak pakai domir hum? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa masiman khalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa nakihim minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa bilhum daron khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim fitnatal qabri wa azabannar. Itu versi yang panjangnya. Bisa juga versi yang pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu juga udah cukup. Itu udah cukup tuh, sah. Tapi kan udah kelas 11 kalian, masa yang pendek sih? Ya. Lalu udah tuh beres takbir yang ketiga, hafalin. Sekarang masuk takbir yang keempat, lebih pendek. Bagi satu orang laki-laki, kalau tadi di takbir pertama pakai hu, di takbir ketiga pakai hu, di takbir keempat juga pakai hu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau tadi bagi satu orang perempuan di takbir ketiga pakai ha, di takbir keempat juga pakai ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kalau tadi jenazahnya banyak pakai domir hum di takbir ketiga, maka di takbir keempat pun sama. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum. Tapi ada juga yang versi panjangnya tuh yang takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Enggak apa-apalah, yang pendek aja takbir keempat. Beres, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beres tuh salat jenazah. Ada juga sholat goib. Sholat goib dan sholat jenazah prakteknya sama, bacaannya sama. Cuma kalau sholat jenazah itu jenazahnya itu ada di depan para jemaah, ya, para jemaah. Kalau jenazahnya itu laki-laki, maka si imam itu harus berdiri tepat bentar, Bapak suka ketuker nih. Kalau nggak salah nanti dikoreksi ya sama kalian. Kalau jenazahnya itu laki-laki, maka si imam harus searah dengan kepala jenazah. Kalau jenazahnya itu perempuan, maka harus posisinya si imam itu harus sejajar, searah dengan pusar si jenazah. Nah, Bapak ulangi ya. Jadi sholat jenazah dan sholat gaib itu prakteknya sama, cuma kalau sholat jenazahnya itu ada di depan para jamaah. Kalau sholat gaib, jenazahnya itu tidak ada di depan jamaah. Misalkan ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal di Surabaya, kita tahu bahwa meninggal, ya udah sholat gaib aja di sini.
Atau misalkan jenazahnya sudah terlebih dahulu dikubur, kita tahu dia itu wafat terlambat. Misalkan udah seminggu dikubur, kita baru tahu dia itu wafat. Ya udah kita sholat aja, sholat goib namanya gitu. Beres. Nah lalu yang terakhir, kewajiban yang terakhir yaitu menguburkan. Dalamnya si kuburan itu harus setinggi orang dewasa, ya mungkin sekira-kira sekitar 170-an lah ya, agak dalam. Kenapa? Supaya tidak bisa digali oleh hewan liar gitu, dan baunya juga supaya tertutup gitu. Nantilah mungkin insya Allah kita lihat videonya. Nah, mengurus jenazah ini merupakan hal yang sulit karena nggak setiap orang mau, ya kan? Mandiin, ngapanin. Kalau nyolatin insya Allah semua juga bisa, semuanya mau. Cuma kalau mandiin, ngafanin, nguburin itu tidak semua orang mau gitu, berat. Makanya pahala bagi orang yang mengurus jenazah apabila dia cuma melaksanakan satu kewajiban di antara yang 4 tadi, maka pahalanya sebesar bagikan emas sebesar gunung Uhud. Apabila dia melaksanakan kewajibannya itu tidak hanya satu, memandikan, mengkapanin atau nguburin atau bahkan keempat-empatnya, pahalanya itu adalah bagaikan emas sebesar 2 gunung Uhud itu. Gede sekali, berarti pahalanya juga sangat besar dalam pengurusan jenazah gitu. Nah yang terakhir, setelah melaksanakan 4 kewajiban tadi, ada juga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu takziah ya, takziah atau melayat, dan yang kedua ziarah, berkunjung. Takziah ini merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Karena otomatis keluarga yang ditinggal oleh almarhum itu kan dalam keadaan berduka, sedih. Maka dengan datangnya tetangga, kerabat, keluarga, takziah, melayat itu bisa menjadikan semangat, motivasi, dorongan moral. Oh ternyata yang sedih bukan hanya kita, tapi semua juga ikut sedih gitu. Bapak cuma ngeri itu kalau lihat TV, ntar kalau bapak meninggal kira-kira ada yang ngurusin atau enggak ya? Ada yang nyolatin atau enggak ya? Ya, itu penting. Kalau ada tetangga keluarga kita meninggal, maka kita harus takziah, berkunjung. Biasanya kalau di kampung-kampung itu pakai baskom, bawa beras, bawa amplop gitu kan, bawa makanan-makanan yang mentah lah, buat membantu keadaan si keluarga almarhum. Oh ternyata banyak yang membantu gitu. Lalu yang kedua ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya sebatas sunnah. Ya, ada sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur an fazuruha. Kata Rasul, aku pernah melarang ziarah kubur ketika di awal-awal Islam. Kenapa? Takut malah salah niatnya, salah, malah musyrik. Tapi ketika Rasul sudah sempurna menyampaikan ajaran Islam, kata Rasul di lanjutan hadisnya, al-an fazuruha. Nah kalau sekarang mah silahkan kalian ziarah gitu. Ada sebuah kaidah dalam fikih, al-amru ba'dan nahyi, al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Adanya perintah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan. Bahkan hukum hukum asal ziarah kubur itu boleh. Tapi kalau niatnya itu untuk mengingat-ingat kematian, kan gitu ya, kita jalan-jalan ke kuburan gitu, gimana kita nanti keadaan terakhir kita, suka sedih gitu kan. Jadi gimana nanti, iya saya jarang sholat, saya suka ngelawan, saya punya musuh dan lain sebagainya. Itu kan jadi ingat ke akhirat. Nah kalau dia datang ke kuburan berpikiran seperti itu, atau nama lainnya tazkirul maut atau tazkirul akhirah, mengingat-ingat kematian atau mengingat akhirat, maka hukumnya jadi sunnah, bagus.
Tapi kalau datang ke kuburan malah pengen anu minta nomor, susah jodoh. Jelas itu hukumnya menjadi tidak boleh. Dan yang terakhir, ada sebuah kebiasaan juga di kita, yaitu kalau ada yang meninggal suka mengadakan tahlilan. Bapak bisa menguraikan dalil yang suka tahlilan, Bapak tahu? Lakinu mautakum la ilaha illallah, kalau dijelasin panjang. Dalil yang nggak suka tahlilan juga tahu. Apa namanya? Lupa lagi. Kalau diingat-ingat lama nih. Pokoknya gini. Bagaimana Pak kalau ada yang tahlilan, kita ikut atau enggak? Sesuaikan saja dengan kebiasaan di tempat. Saran Bapak ya, saran. Gimana Pak kalau ada yang tahlilan? Disesuaikan dengan tempat kalian berada. Kalau memang di lingkungan tersebut itu suka tahlilan, ya Bapak sarankan silakan ikut. Kalau di tempat tersebut tidak biasa mengadakan tahlilan, maka jangan memaksakan juga gitu. Justru adanya sebuah masalah karena pak kekeh gitu, keduanya merasa benar gitu. Jadi itu saja saran Bapak ya, sesuaikan dengan kebiasaan di tempat kalian masing-masing. Kalau kebiasaannya suka tahlilan, ya ikut aja. Kalau kebiasaannya enggak misalkan, ya nggak usah lah. Pokoknya jangan jadi ribut, itu masalah yang kecil itu mah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.